pemirsa, seperti biasa, setiap Selasa dan Jumat kami menghadirkan segmen Bicara Pendidikan. Di segmen ini kami akan menghadirkan sosok-sosok anak bangsa yang inspirasi. Dan kami juga akan membukakan kesempatan bagi anak negeri yang memiliki asa tinggi namun terkendala kondisi ekonomi akibat pandemi untuk mendapatkan bantuan melalui beasiswa pasca pandemi yang digalang Surya Edukasi Bangsa Foundation. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Keyakinan inilah yang mengantarkan sosok anak bangsa yang menginspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini, yaitu Ahmad Fuadi pada kesuksesannya sebagai penulis yang tiada henti menebar inspirasi dan manfaat bagi sekitarnya. Kalimat Manjada Wajada seolah menjadi mantra bagi pria asal Sumatera Barat ini hingga menapaki kesuksesan sebagai seorang wartawan dan kemudian penulis. Berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas, Fuadi nekat menuntut ilmu ke Pulau Jawa, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dirinya lalu melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung. Kerja keras dan kesungguhannya membuahkan tawaran 10 beasiswa dari kampus terkemuka di mancanegara. Kisah perjuangan Fuadi menggapai mimpi dituliskannya dalam novel Negeri Lima Menara yang kemudian diangkat ke film layar lebar. Kalimat Manjada Wajada dituliskan dalam cerita dan kemudian menjadi familiar di Indonesia. Dan pemirsa, apa kekuatan mantra Manjada Wajada bagi seorang Ahmad Fuadi? Kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan sang peraih 10 beasiswa dan juga penulis novel Negeri Lima Menara, Ahmad Fuadi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuadi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih Mbak sudah diajak menulis itu. Waduh, luar biasa Mas Fuadi. Kalau kita dengar nih kisahnya, Mas Fuadi banyak sekali prestasinya, tetapi tidak lepas dari kalimat Manjada Wajada. Sebenarnya apa sih Mas Fuadi makna Manjada Wajada sendiri bagi seorang Mas Fuadi? Ya, Manjada Wajada itu mungkin titik balik dalam hidup saya. Saya waktu kecil itu kan anak kampung di pinggir Danau Maninjau ya. Tahu saya disuruh ke Pulau Jawa nih sama ibu saya. Kamu harus merantau. Saya nggak mau awalnya, apalagi disuruh merantau ke pesantren. Tapi ya udahlah, saya merantau karena nggak boleh ngelawan ibu ya. Kalau ngelawan ibu di Minang itu dikutuk nanti jadi batu kayak melit kundang. Jadi saya pergilah ke Jawa dengan setengah hati sebetulnya. Dan masuk pesantren lagi yang awalnya saya nggak terlalu suka. Tapi lama-lama saya mulai berpikir, ini kalau saya menghabiskan waktu dengan tidak happy, selalu menyesal kepada nasib, ya nggak akan habis-habis ini cerita saya. Dan pada suatu hari, guru saya, ustadz saya masuk ke kelas kami, dan dia berdiri di depan kelas, dan dia berteriak, Manjada Wajada. Itu kami kaget, satu kelas ini ngapain ya orang teriak-teriak gitu ya. Lalu ustadz itu kemudian mengajak kita sama semua, yuk kita rame-rame, yuk kita teriakkan Manjada Wajada. Lalu kita berteriaklah sampai habis suara kita, sampai muncrat sana sini saking semangatnya. Yang terakhir diterangkan sama dia, pegang ini sepanjang hidup kalian. Artinya siapa saja yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Kesungguhanlah pintu kalian untuk terbang kemana saja. Nah karena itu diteriakkan dengan sepenuh hati, itu meresap ke dalam hati, diceritakan lagi oleh guru-guru kami dan diperlihatkan prakteknya sehari-hari. Sehingga saya punya keyakinan kemudian bahwa dalam hidup ini tugas kita memang memaksimalkan usaha sehebat-hebatnya, berdoa sehebat-hebatnya, berusaha sehebat-hebatnya, dan biasanya rewardnya juga akan hebat juga. Jadi ada sebuah kepercayaan kalau kita lebihkan usaha kita di atas rata-rata orang lain, hasilnya juga akan lebih. Walaupun dilebihkannya itu sedikit di atas rata-rata, tapi hasilnya akan berbeda. Nah itulah yang saya coba praktekkan Mbak selama perjalanan hidup, dalam mencari beasiswa, pingin belajar tapi nggak punya duit, ya udah coba cari beasiswa kemana-mana, dalam berkarir, dalam menulis dan lain-lain. Ya, dan sekarang sudah mendapatkan, waktu itu Mas Fuadi bisa mendapatkan 10 beasiswa dari berbagai kampus terkemuka di mancanegara. Sebenarnya seperti apa sih Mas sehingga bisa mendapatkannya, kisahnya, dan juga kendalanya itu apa aja? Ya, jadi yang 10 beasiswa ini beragam ya, ada beasiswa gelar, ada non gelar, ada yang singkat, ada yang pendek, ada yang residensi, jadi bukan yang semuanya gelar. Nah awalnya saya itu pingin sekali belajar jauh gitu ya, karena dulu saya di pesantren diajarkan
kita belajar itu bisa kemana saja di seluruh dunia. Kita bisa menembus batas geografis, batas budaya untuk belajar. Apalagi di pesantren saya juga banyak santri dari mancanegara. Jadi ada sebuah kepercayaan diri. Kita itu berhak loh belajar kemana saja kalau kita mau. Nah, masalahnya nggak semua kita mampu kan. Nggak punya duit lah, nggak punya kemampuan. Nah, waktu itulah saya kemudian berpikir, kalau kemampuan itu adalah terbit dari hati kita untuk belajar, kita mungkin bisa kalau kita dari hati kita itu ada keinginan belajar. Nah, salah satunya beasiswa. Baik, berarti ada keinginan belajar ya, Mas Fuadi. Oke, nanti ada kita dari dalam hati itu keinginan belajar. Oke, berarti yang paling utama itu ya Mas Fuadi. Dan tetaplah bersama kami Mas Fuadi karena kita harus break terlebih dahulu. Tetapi selepas break kita akan lanjutkan obrolan kita dan juga akan mengajak pemirsa semua untuk berkenalan. Ada sosok pemuda yang juga keinginan belajar sangat tinggi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Inilah Wahyudi, anak kedua dari 3 bersaudara yang baru saja selesai mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan. Kesehariannya diisi dengan membantu orang tuanya sebagai pengumpul barang bekas. Setelah menyelesaikan sekolah SMK, Wahyudi sempat mendaftar untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan biaya membuat Wahyudi terpaksa menggantungkan harapan dan impiannya untuk dapat membantu dan membawa orang tuanya ke taraf hidup yang lebih baik, menjadi semangat untuk tetap berjuang demi masa depannya. Dampaknya ekonomi menurun karena kita buruh harian. Saya ingin melanjutkan kuliah untuk mengejar cita-cita saya sebagai IT. Kalau harapan orang tua, cita-citanya saya seneng banget Wahyudi masuk kuliah, cuman karena biaya agak nyukupin, penghasilan saya berkurang karena COVID-19, jadi bingung saya. Kalau per bulan biasanya 500.000, sekarang mau boro-boro sampai 500.000 kali 300. Kesempatan mendapatkan beasiswa menjadi harapan untuk dapat mengubah hidup dan membahagiakan keluarganya. Tim Liputan Metro TV. Dan kita sekarang akan langsung ngobrol bersama Wahyudi yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Wahyudi. Selamat pagi Bu. Waduh Wahyudi, tadi kita sudah lihat nih kisah kamu sedikit saja. Tapi bisa diceritain nggak Wahyudi? Kan kamu waktu SMK ambil jurusan apa? Terus nanti kalau kuliah nanti rencananya mau belajar apa nih Wahyudi? Dan kenapa? Saya jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Saya Terus nanti kuliahnya rencananya ambil apa? Jurusan IT Developer. IT Developer. Kenapa IT Developer Wahyudi? Karena saya ingin mengembangkan cita-cita saya sebagai IT Developer. Cita-cita kamu sebagai IT Developer. Nah, bisa diceritain sedikit nggak kegiatan kamu sehari-hari tuh ngapain sih? Kan bantu orang tua. Dan sekarang kita lihat kamu sering ini ya, ngotrak-ngatrik gadget. Ini ngapain Wahyudi? Oh iya, karena saya teknik komputer dan jaringan, saya bisa menservis laptop dan komputer. Jadi sambil praktekin Saya langsung sehari-hari, ya? Iya betul. Sambil praktekin langsung keahliannya. Nah Wahyudi, pas banget kali ini ada Mas Fuadi tersambung juga dengan kita melalui sambungan Skype yang mungkin bisa memberikan langsung nih semangat untuk Wahyudi dalam menggapai cita-citanya dan juga belajar. Silakan Mas Fuadi, kita sudah tersambung juga dengan Wahyudi yang memiliki semangat tinggi juga nih Mas untuk belajar. Iya, ini saya salut buat Wahyudi ya. Dengan segala keadaan tapi tetap punya semangat. Nah, buat Wahyudi saya punya sebuah pepatah ini. Kalau di pesantren itu ada pepatahnya, idza sadaqal azmu wa dahas sabil. Artinya kalau sudah jelas keinginan, terbuka jalan. Jadi coba perjelas niatnya, perjelas keinginannya, nanti jalan biasanya terbuka. Nah, dalam belajar nih jalannya banyak sekali. Beasiswa itu banyak loh. Kalau kita mau mencari itu kayak buah mangga di musim mangga, ada di mana-mana. Tapi kita memang harus rajin mencari. Dan yang kedua yang penting, beasiswa ternyata bukan buat orang yang pinter luar biasa aja. Beasiswa itu menurut saya didesain buat orang yang melebihkan usahanya di atas rata-rata orang lain. Orang yang manjada wajada. Nah mudah-mudahan nih Wahyudi akan dapat kesempatan nanti ya dapat beasiswa. Dan siapa saja kita perlu membantu semangat
orang-orang seperti Wahyudi ini. Karena saya pernah mengalami yang juga susah rasanya untuk kemana-mana, tapi dibantu oleh beasiswa. Baik, itu dia pesan-pesannya dari Mas Fuadi. Untuk Wahyudi bagaimana mendengar semangat dan juga pesan-pesan dari Mas Fuadi, semangat gak? Alhamdulillah makin semangat. Alhamdulillah semakin semangat. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Fuadi, terima kasih Wahyudi. Nanti kita tunggu ya gebrakan-gebrakan dan juga prestasi-prestasi lainnya dari Wahyudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fuadi.